Kecelakaan bisa menimpa siapa saja di mana saja, seperti yang baru-baru ini dialami oleh artis cantik Kartika Putri. Beberapa waktu lalu, Kartika sempat mengalami sebuah insiden di mana mobil yang biasa ditumpanginya ditabrak oleh sebuah mobil di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bahkan ia sempat tak menyangka jika pelaku penabrakan mobilnya itu merupakan anak dari mantan Menteri BUMN Sugiharto. Beruntunglah kala itu Kartika tengah tak berada di dalam mobil, sehingga ia bisa lolos dalam kecelakaan yang merusakkan mobilnya tersebut. Lantas seperti apa kronologis ceritanya? Kalau situasinya yang kita tahu bener sih, kayaknya udah dijelasin di pemberitaan gitu. Awal-awal juga aku pas datang ke rumahnya gitu, nggak mau tampil dan nggak mau diwawancara sama media karena aku pikir ini kan aib keluarga, masalah keluarga, nggak mau diekspos. Ternyata dari pihak keluarganya sendiri udah mengekspos dan yang aku baca pun dan aku tahu ya emang begitu, adik dan kakak ada masalah keluarga. Adiknya nyamperin kakaknya lagi makan ketoprak, ditabrak bener-bener kondisinya tuh mobilnya naik ke mobil kakaknya. Terus oleng lah tuh mobil aku lewat, dia nggak jadi terbalik mobilnya karena ada mobil aku yang nahan gitu. Jadi kondisinya ya mungkin musibah aja gitu aku nanggepinnya. Dan alhamdulillahnya saat itu tuh aku lagi berhenti di rumah makan karena mau makan. Jadi aku biarin minta tolong sama asisten pulang ke apartemen untuk ngambil sesuatu yang ketinggalan sama sekalian ganti ban gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sih nggak ada korban jiwa juga sih. Enggak sih kalau udah tinggal, maksudnya kalau masalah mobil yang aku tanyain justru yang di dalam mobil aman nggak gitu. Justru yang aku pentingin adalah tim aku gitu, dan alhamdulillah tim aku semua selamat. Ya kalau barang ya gimana ya, kita jalan setiap hari. Jadi aku udah ready gitu, kalau nggak kita nazul mizali kita nabrak ya kita ditabrak gitu. Ya lebih hati-hati aja gitu. Kayak sekarang kan udah hati-hati banget, kena juga. Ya justru aku nggak tahu kalau itu Bapak Sugiharto ya, Bapak Sugiharto itu nama asal aja. Pak Sugiharto itu kalau mantan Menteri BUMN, karena waktu dikasih kartu nama ke aku yang aku baca dia Komisaris Bumi Putra gitu, dan aku oh ya udah gitu, dan aku pun bacanya itu ya udahlah ya. Dan aku tuh bacanya setelah udah rame di media online gitu. Ternyata bapaknya muncul, bapaknya mengiyakan aku jadi korban gitu. Padahal aku berusaha untuk jangan sampai di blow up kan, kasihan mereka juga karena aib keluarga. Nah, barulah aku buka dompet. Oh, bapak ini bener nggak, browsing lah namanya. Oh, bener gitu. Nggak ada lah, kekeluargaan ngapain nguntut balik. Kayak aku juga ngelihatnya di sini yang tanggung jawab kan orang tuanya, padahal yang berbuat itu adalah anaknya gitu. Jadi aku mikir kayak ya musibah berat banget sih ngeliat orang tuanya pada hari itu, ibunya yang nangis gitu, terus ayahnya juga yang shock. Jadi buat aku pribadi nggak mau nambah beban juga karena aku punya orang tua. Enggak sih, mereka welcome banget dan mereka ada polisi juga waktu kejadian itu. Justru aku yang minta untuk tidak melibatkan pihak kepolisian karena jelas orang tuanya mau tanggung jawab ya ngapain gitu. Sekarang masih di bengkel mobilnya dan mobil aku nggak pakai asuransi. Tapi alhamdulillahnya pihak keluarganya beretikat baik untuk mengganti, terus malah mereka yang teleponin aku terus gitu. Aku dari pertama kali datang malam itu sampai hari ini aku justru belum menelpon karena mobil masih di bengkel. Aku pikir nanti kalau udah selesai baru aku kasih kabar gitu. Karena kasihan juga ngelihat kondisi orang tuanya down banget waktu aku datang kan gitu. Jadi aku mikir biar mereka calm down dulu, tenang dulu, relax, baru aku kasih kabar. Tapi enggak, ibu pelaku telepon aku bertanya untuk gimana nih, udah selesai belum mobilnya, ganti ruginya berapa gitu. Jadi ya bagus aja sih gitu. Katanya sih aku dengar pintunya katanya harus diganti, cuman aku minta diakalin karena kalau ganti kan harus custom lagi gitu, makan waktu lama lagi gitu kan. Sedangkan itu kan kayak kaki keduanya aku banget. Aku mah nggak perlu tahu ya, soalnya buat aku pribadi ngapain gitu, nggak ada untung juga. Yang penting sekarang masalahnya nggak ada korban jiwa, terus mau tanggung jawab, mobil aku cepet sembuh udah. Nggak tahu, aku tuh banyak tanya, katanya ada yang di bawah 17 tahun, nggak ketemu sama korbannya gitu. Jadi nggak tahu umur berapa, pelakunya nggak ada, yang adiknya itu nggak ada di rumah, nggak ada di mana-mana, nggak ada, cuma ada kakaknya yang ditabrak. Jadi sampai detik ini kita nggak tahu sosok adiknya yang nabrak itu, kita nggak tahu. Aku yang penting orangnya beretikat baik, ya udahlah ya, apalagi yang bertanggung jawab bukan pelakunya gitu.
kan sampai ngepost di Instagram ya, maksudnya keluh kesah kita aja gitu. Buat aku pribadi adalah ini mungkin asumsi aku dan belum bertemu sama detik ini, kita punya opini gitu. Asumsi aku adalah nih anak pasti belum tahu nih gimana susahnya nyari duit. Itu yang di dalam otak aku gitu, karena ketika kita sudah tahu susahnya nyari duit, gimana caranya bekerja, gimana caranya berusaha gitu, pasti kita sayang banget untuk ngerusak benda-benda kesayangan kita yang harganya juga buat aku pribadi terlampau mahal gitu. Apalagi kayak merusak mobil yang mobil kan benda gitu. Jadi aku ngerasa nggak ngerti susahnya cari duit ya, belum pernah berangkat pagi pulang pagi nih gitu, belum tanya deh apa yang di sini gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya harusnya kalau anak belum bisa cari duit, mau sekaya apapun orang tuanya ya jangan dikasih fasilitas yang berlebihan gitu. Pun kalau emang mau ya dikasih supir gitu, jadi bisa kontrol emosinya gitu. Kan ngerugiin orang lain kayak sekarang nih gitu. Untung kita masih bisa minjem mobil yang lain. Nah kalau enggak kan kita repot. Kecelakaan lalu lintas yang menimpa Kartika tentu saja mengejutkan publik, terutama pihak keluarga. Bagaimana tidak, jika saat kejadian wanita kelahiran Palembang ini tak langsung memberitahu pihak keluarga, hingga membuat sang ibunda tercinta diterpa perasaan khawatir dan panik ketika mendengar kabar kecelakaan sang putri. Iya, jadi yang berita online adalah mobil aku ditabrak. Nah mereka paniknya adalah mikirnya akunya di dalam kenapa-kenapa gitu. Jadi lu nggak apa-apa, Tik, lu nggak apa-apa. Justru kan aku nggak mau ngomong apa-apa awalnya gitu ke mama, juga mama tahu dari media justru gitu, diam-diam biar nggak panik maksudnya gitu. Tapi akhirnya karena udah ke blow up ya mau nggak mau ya udah deh.